Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini kita di kandang saya. Ini bukan green screen ya guys ya, tapi kandang asli. Ini sapi saya si mental yang saya campur terus. Oke, sebelum kita lanjut videonya seperti biasa, dimanapun teman-teman berada, bagaimana kabarnya? Semoga diberikan kesehatan khususnya dimudahkan segala urusannya ya guys ya. Oke, yang paling penting adalah diberikan kesehatan karena aset terbesar adalah kesehatan guys. Oke, langsung aja kita menuju ke topik pembahasan di malam hari ini. Enggak lama sih, baru kali ini kita bertatap muka gini ya guys ya di kandang. Biasanya saya di belakang kamera gini, sekarang bertatap muka bersama sapi simental saya yang sudah 154 hari kita combor. Oke, di pembahasan video kali ini kita akan membahas cara memulai bisnis peternakan sapi untuk pemula ya guys ya. Untuk pemula, biar apa? Biar pemuda-pemuda ini biar suka berternak gitu ya guys ya. Ya nggak suka lah, masa di bau-bauan sapi, ternak sapi susah ya guys ya. Enaknya kalau pemuda itu langsung naik ke yang lebih muda, yang gimana sih, kerja yang lebih mudah. Contohnya masuk ke pabrik masuk ke pabrik dengan gaji 2 juta UMR di Rembang. Stop itu. Saya juga tidak masuk guys, tapi dengan keadaan yang seperti ini, gimana caranya bisa mendapatkan uang? Ya kerja di pabrik itu ya guys ya. Ya tapi kita akan menuju ke enggak bahas ini lah, kita menuju ke cara berternak bisnisnya. Biar teman-teman semua suka ternak gitulah. Biar Indonesia tidak impor sapi terus ya. Negara-negara luar yang mendapat cuan, Indonesia tidak. Padahal Indonesia negara luas dengan penghijauan yang luas, tapi penduduknya tidak suka ternak ya guys ya. Lucu. Contohnya impor di Indonesia, yang negara yang impor di Indonesia negara mana saja? Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, India, Brasil impor sapi ke Indonesia. Waktu kurban, ini kan menjelang kurban, banyak yang impor guys, sapi-sapi yang besar-besar itu. Kenapa? Karena peternak-peternaknya, peminatnya sedikit guys. Saya ke pasar itu tidak ada orang yang muda, adanya tua. Ada sih, tapi sedikit sekali peminatnya. Pemuda-pemudanya itu peminat langsung. Paling itu orang tua-tua ya guys ya, seperti bapak-bapak gitu. Subscriber saya juga bapak-bapak semua, nggak ada yang muda. Tapi ada wanita paling tua, nggak muda, umurnya 17-18 sih kayaknya sih, nggak tahu umur segitulah. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Untuk berternak itu memulai bisnis peternakan. Oke, kita topiknya ini dulu ya guys ya. Mulai peternakan sapi potong. Ya, kita ke sapi potong dulu ya guys ya. Kenapa kok sapi potong? Karena biasanya kan setiap tahun itu ada hari raya haji ya, itu sangat dibutuhkan sekali sapi-sapi seperti gini. Ini betina yang dibutuhkan jantan untuk kurban ya guys ya. Peluang bisnis sangat menarik terutama di Indonesia, di mana kebutuhan daging sapi terus meningkat ya guys ya. Bisnis ini tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga memiliki potensi jangka panjang yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Namun bagi pemula, menjalankan peternakan sapi potong biasanya menjadi tantangan tersendiri. Berikut ini adalah paduan lengkap cara memulai peternakan sapi potong untuk pemula ya guys ya. Langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset pasar. Riset ini akan memberikan gambaran mengenai potensi bisnis sapi potong dan perlu memahami kebutuhan daging sapi di pasar lokal, seperti berapa banyak permintaan daging sapi potong selama musim tertentu ya. Musimnya terutama kan musim haji, Idul Adha, kurban itu ya guys ya. Termasuk Idul Adha yang biasanya menjadi puncak permintaan yang sangat tinggi itu permintaannya guys. Permintaannya melejit sekali itu kalau hari raya Idul Adha. Selain itu, riset pada pasar juga akan membantu mengetahui segmen pasar yang bisa ditargetkan. Selalu mantau pasar ya, seperti saya. Pulang kerja langsung ke pasar, guys. Pulang kerja, enak tidur. Teman-teman kan langsung tidur, saya ke pasar. Tidur jam 12. Berarti tidur saya berapa jam? Jam 4 baru bangun. Paling enggak tidur saya
5 jam ya, 5 jam nggak ada sih, 5 jam 4 jam gitu ya guys ya. Kalau pengen sukses, saya tidak pengen di pabrik terus guys. Ini rencana saya 5 tahun saya akan berternak sapi ini dari bawah, dari gaji 2.300.000 gimana caranya menjadi peternak sapi. Ini saya belinya waktu kan 2017 saya mulai kerja sambil sekolah sih ya. Kita lanjut lah, nggak usah cerita itu, kita langsung ke sini aja. Biasanya ditargetkan misalnya apakah fokus pada segmen konsumen perorangan, restoran, atau mungkin Dewan Kemakmuran Masjid DKM. Biasanya restoran itu guys yang paling tinggi. Apa sih? Wagyu, daging wagyu itu ada sendiri. Wagyu mahal guys ya, yang daging wagyu ya guys. Ada itu, ada sendiri. Komunitasnya ada banyak sih, tinggal pemudanya aja yang kurang ini. Sapi untuk kurban. Dan riset yang matang biasanya menentukan strategi pemasaran yang tepat dan mengukur potensi keuntungan. Wah, ini dia. Sapinya biasanya sudah ada kuping-kupingnya ditindik-tindik. Biasanya yang putih, guys. Untuk teman-teman ini tambahan-tambahan sedikit ya, guys ya. Kalau untuk sapi yang untuk breeding, untuk anakan biasanya untuk biar cepat hamil itu biasanya yang warna hitam yang seperti itu udah enak terus guys, yang putih. Kalau yang seperti ini jangan, ini susah. Ini sudah 150 hari dari kemarin, dari sudah lama guys, hampir 2 tahunan ini belum dana guys ya. Kenapa nggak tahu saya. Oke, langsung aja kita ke lanjutannya. Memahami teori bisnis peternakan sapi dari buku atau internet mungkin tidak cukup. Iya, tidak cukup. Kalau kita cuma tahu teorinya saja itu tidak cukup. Kalau tidak terjun langsung gimana caranya, susahnya geruk kletong gitu ya guys ya. Nyombor, beri makan itu. Yang paling penting adalah pakan, karena semua itu pakan ya guys. Nomor 1 itu pakan, manusia juga pakan. Dan bisnis yang paling menguntungkan 2030 nanti adalah pakan dan pertanian itu. Pertanian ya, emang pertanian 2030 karena sudah dikuasai oleh AI. Tahu AI enggak? Dikuasai oleh teknologi terbarukan seperti robot. Ya, kerja di pabrik seperti saya gitu tidak terpakai guys, karena semua sudah pindah ke Jerman. Di Jerman ini sudah banyak pakai robot guys. Contohnya buat mebel-mebel, buat kursi itu sudah pakai robot, dan buat sepatu juga pakai robot. Kedepannya tidak guna di Indonesia. Karena apa? Karena orangnya arogan, suka izin masuk enggak izin gitu ya. Jadi produksinya kan kurang guys. Kalau robot kan nggak ada izin-izin, langsung terus, jalan terus. Manusia banyak repot, minta naikkan gaji lah, itulah. Nanti akan banyak apa? Pemecatan massal ya, pemberhentian. Pabriknya pindah ke Jerman sana, guys. Yakin gue, di Jerman sudah banyak ini. Karena pemerintah di Jerman itu sangat nggak usah bahas itu, kita langsung ke sini. Mau bisnis yang tidak internet mungkin tidak cukup. Oleh karena itu mengikuti pelatihan bisnis sapi, cari sendirilah yang tadi ya guys ya. Langkah-langkah penting sebenarnya memulai usaha. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan praktis tentang manajemen kandang, pemilihan bibit sapi, hingga cara merawat sapi dengan baik. Ada pelatihannya juga guys. Kalau kita tidak punya pengalaman langsung terjunnya ke ruang nol guys. Berkata kita punya uang banyak tapi pengalaman nol, Pak. Kita dilempar guys, kalah sama yang berpengalaman guys. Berkata dari bawah tapi punya pengalaman yang tinggi, wah menang dari bawah punya pengalaman tinggi langsung nyelip yang punya uang banyak itu guys. Mantap sekali kan, pengalaman nomor 1. Wah ini kita seperti saya ke pasar-pasar cari-cari ya itu guys. Capek sih, awalnya capek. Kalau ada yang besok kalau sudah tinggi gini ada, wah itu dari orang tuanya nonton video saya dari bawah guys. Oke teman-teman yang mengikuti saya dari bawah sudah tahu gimana perjuangan saya ya guys. Makasih teman-teman yang sudah subscribe saya, mantap sekali. Pelatihan juga membantu memahami aspek lain dari bisnis ini seperti pengelolaan keuangan usaha, penyusunan pakan sapi, efisien, strategi pemasaran. Pastikan mengikuti pelatihan dari mentor yang berpengalaman dalam bidang peternakan sapi potong. Ada mentornya ya guys ya. Ada mentornya. Saya sebagai mentornya untuk teman-teman semua. Enggak lah guys ya. Kita belajar bareng. Ya, ada mentor-mentoran. Praktek ilmu dari hasil pelatihan bisnis. Dan intinya gini ya guys ya. Kita coba itu yang sedikit-sedikit aja. Kita coba ternak sapi 1 dulu, baru meningkat. Kedua, ketiga, dan keseterusnya. Mantap sekali.
Setelah memperoleh pengetahuan dari pelatihan, langkah selanjutnya adalah menerapkan dalam praktek. Berikutnya beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan saat memulai bisnis sapi potong. Nah, ini ada menteri-menterinya juga. Ada nggak usah. Menentukan segmentasi pasar korban. Segmentasi pasar korban sangat penting dalam bisnis sapi potong. Permintaan hewan korban biasanya meningkat menjelang Idul Adha. Kalau menjelang Idul Adha banyak permintaan yang meningkat. Biasanya Indonesia itu impor ya guys ya. Impor dari Australia, Amerika, Selandia Baru, India, dan Brasil dan selengkapnya ya guys ya. Mantap sekali. Sapi kurban laku di tersebut. Identifikasi pasar yang paling potensial baik itu untuk konsumen individu atau lembaga rutin memesan sapi dalam jumlah besar. Ada lembaga yang memesan sapi biasanya guys ya. Lembaga itu biasanya impor. Dari lokalan jarang sih guys ya. Ya banyak sih, tapi lokalan itu sudah diambil di desa-desa. 2. Cari persewaan kandang sapi. Kalau teman-teman tidak punya kandang sapi biasanya di kota. Ini yang khusus gue belum minum guys, khusus investor. Gue ambil minum dulu guys. Kalau nggak ambil minum seretan gue guys. Kita ambil minum dulu. Seretan nggak ambil minum. Nah, bisa siapkan minum tapi nggak gue bawa tadi guys. Oke, cara cari persewaan kandang sapi ya guys ya. Penyewaan kandang sapi biasanya menjadi opsi lebih efisien dibanding membangun kandang sendiri. Ya kalau ada temannya kita membangun sendiri ya guys ya, terutama bagi pemula. Bagi pemula itu investor lah. Kalau investor itu pemula itu tinggi ya guys ya. Kita beli itu yang kecil-kecil dulu sapi, yang harga 5 juta gitu. Betul betina lah. Betina murah guys, 5 juta kuru-kuru gitu ya guys, yang kecil-kecil. Terutama bagi pemula, sewa kandang dapat menghemat biaya investasi awal. Sebagai alternatif juga mencari peternak atau pelaku bisnis menggemukkan sapi yang sudah memiliki kandang dan menawarkan jasa penyewaan kandang beserta perawatan. Nah ini untuk yang investasi ya guys ya. Wah, nyamuknya banyak guys, gue nggak pakai autan guys. 3. Gabung dengan pelaku usaha penggemukan sapi. Kita harus mencari ilmu gitu ya, harus gabung, punya grup sendiri gitu ya. Kita akan buat grup ya guys ya. Ya setuju buat grup, tulis di kolom komentar, nanti kita buat grup WA atau ya WA aja ya, karena yang paling banyak menggunakan WA. Telegram nggak ada kan, kita bikin WA aja ya guys ya. Oke, selanjutnya salah satu cara terbaik untuk belajar dan mengurangi resiko adalah bergabung dengan pelaku usaha penggemukan sapi yang sudah berjalan terus ya guys, yang sudah berpengalaman lah intinya, sudah berjalan. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan langsung, cari pengalaman itu intinya guys ya. Sekaligus memanfaatkan fasilitas dan jaringan pemasaran yang sudah terbentuk. Dengan pemilikan bisa fokus pada pengembangan bisnis sambil mendapatkan berharga, mendapatkan pengalaman berharga lah intinya dari mereka yang sudah berpengalaman. Oke, yang 4, pembelian bakalan yang banyak laku di saat kurban. Bakalan yang biasanya laku di saat kurban itu biasanya kan diukur dari bobot dan umur ya guys ya. Umur sudah kual, umur enggak masalah sih, dari bobot dan kualitas dagingnya. Pembelian bakalan sapi adalah aspek penting dalam usaha peternakan sapi potong. Pastikan memilih jenis bakalan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama saat musim kurban. Jenis ini yang paling banyak dicari saat kurban antara lain sapi jenis limosin, sapi Bali, atau sapi ongle. Yang putih itu, yang dhuwur itu ya guys ya. Pilih sapi yang memiliki prospek penggemukan yang baik dalam waktu 6 bulan sesuai dengan target penjualan. Biasanya pencampurannya harus diukur berapa kilo gitu guys ya, ada ukurannya. Dan teman-teman kalau mencari campurannya gimana, lihat di YouTube banyak sih. Kenapa lihat di YouTube, di sini ada juga ya guys, cari di internet. Oke, yang 5, pakan konsentrat dengan bahan-bahan murah tetapi bernutrisi tinggi ya guys, bernutrisi tinggi.
Konsentrat berbahan-bahan murah. Kalau teman-teman punya ketela ya langsung dicampur ke situ. Bahan murah berpotensi tinggi, karbohidratnya tinggi. Makanan konsentrat berperan penting dalam proses penggemukan sapi. Kenapa kok konsentrat, guys? Itu sudah diatur oleh pabrik ya, guys ya. Sudah diteliti oleh Menteri Kehewanan, Menteri Kesapian, Menteri nggak tahu, menteri-menteri kedokteran juga. Ini sapinya komandan delik. Kamu di syuting, bro. Sini aja nggak apa-apa. Sapinya delik di sini malahan, guys. Dia takut sama saya malahan. Biasa membuat konsentrat sendiri memerlukan bahan murah. Biasanya membuat pakan konsentrat sendiri menggunakan bahan-bahan murah namun kaya nutrisi seperti ampas tahu, bungkul sawit, dan ampas bir. Pakan ini tidak hanya mengurangi biaya produksi tapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan sapi secara signifikan. Mantap sekali kan? Itu sangat murah, guys. Biasanya yang paling penting itu tela, guys. Ketela itu cepat itu, guys. Pemberian pakan konsentrat sesuai kebutuhan sapi. Memberikan pakan konsentrat harus disesuaikan dengan usia dan kebutuhan sapi. Biasanya pakan konsentrat diberikan sebagai tambahan pakan hijauan. Nah, yang paling penting itu hijauan ya, guys ya. Seperti daun odot dan selanjutnya. Oke, lanjut. Pastikan untuk memberikan jumlah yang tepat agar sapi mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal tanpa berlebihan. Yang dapat menimbulkan penyakit. Kalau terlalu berlebih itu menyebabkan penyakit juga ya, guys. Kalau kurang malah kurus sapi kita ya. Oke, lanjut ke 7. Merawat kesehatan sapi dengan banyak belajar di online dan memperhatikannya. Merawat kesehatan sapi adalah faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. Selain pakan yang berkualitas, kesehatan sapi juga harus diperhatikan melalui pemeriksaan rutin, vaksin, dan penanganan dini terhadap penyakit. Anda bisa belajar banyak tentang perawatan kesehatan sapi mulai sumber online, mengikuti webinar atau bergabung dengan forum-forum peternakan. Praktekkan hasil pembelajaran tersebut dengan melakukan pemeriksaan fisik rutin pada sapi. Yang terutama itu adalah kebersihan kandang dan lalatnya jangan sampai menempel ya, guys. Biasanya dari lalat dan ini jenglotnya banyak sekali, belum saya semprot ya, guys ya. Seperti memantau berat badan, perhatikan pembelajaran tersebut melakukan pemeriksaan rutin pada sapi. Seperti memantau berat badan dan kondisi kesehatan secara umum, pastikan juga untuk bekerja sama dengan dokter hewan guna memantau kondisi sapi Anda secara berkala. 8. Menjual sapi di kandang dengan program tabungan kurban. Untuk memaksimalkan keuntungan, Anda bisa menerapkan program tabungan kurban. Konsep ini memungkinkan konsumen menyicil pembelian sapi untuk kurban selama periode tertentu. Dengan begitu, Anda dapat menarik lebih banyak pengalaman yang mungkin belum siap membeli secara tunai. Menjual sapi langsung di kandang juga memberikan transaksi kepada pembeli tentang kondisi dan bobot sapi mereka beli. Memulai peternakan sapi potong membutuhkan persiapan yang matang dan pengetahuan dalam tentang industri ini ya, guys ya. Dengan melakukan riset pada sapi, mengikuti pelatihan, memperhatikan ilmu yang Anda dapatkan, Anda bisa membangun bisnis ini yang berkelanjutan. Selain itu, perhatikan aspek penting seperti pemberian pakan konsentrat, merawat kesehatan sapi, serta strategi pemasaran yang efektif seperti program tabungan kurban ini. Seperti program tabungan kurban ini intinya apa sih, guys? Intinya ini ternaknya itu belinya pakanan itu ya. Belinya pakanan kan pakai uang. Kita harus mengatur itu pakanannya profit atau enggak ya, guys ya. Setelah kita jual waktu hari kurban itu profit atau enggak itu harus dihitung tenanan, untung atau enggak. Kalau rugi kan percuma ya, guys ya. Sudah ternak lama-lama malah rugi. Oke, lanjut. Sudah selesai. Ini sudah selesai ya, guys ya, untuk tabungan kurban itu tadi. Dan intinya di video kali ini teman-teman harus yang
yang yang nonton ini biasanya bapak-bapak, anak-anaknya diajak ternak. Ini bisnis yang sangat menguntungkan, guys. Di tahun 2030 yang dibutuhkan adalah pertanian. Karena apa? Bahan pangan lah, intinya bahan pangan, peternakan, pertanian, teknologi terbarukan. Kalau main kripto teman-teman kan ya itu yang disukai, main kripto langsung nyemplung, nanti loss semua. Ya nggak terlihat barang. Kalau sapi ini terlihat barang, teman-teman yang kalau pengen berinvestasi di sapi aja, karena mudah di sapi guys ya, kelihatan. Tapi ya itu harus ada perjuangannya. Mantap sekali kan. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa di komen dari mana aja teman-teman ini. Dan videonya kalau tidak bermanfaat mohon maaf, dan kalau ada kesalahan saya dalam berkata tadi ya mohon maaf ya guys ya. Karena manusia tempatnya salah dan salah terus. Seperti kita kalau kerja salah terus, karena kita ikut orang ya salah. Kalau tidak mau disalahkan jangan ikut orang. Nah, gitu ya guys ya. Sekian dari saya mewakili dari direksi peternak muda 22 dan CEO dari peternak muda juga, peternak muda 22 juga ya guys ya. CEO nya ya, siapa lagi kalau bukan saya CEO nya. Saya kan pendiri, owner, CEO semuanya. Saya belum punya kru ya guys ya. Oke, jangan lupa minum. Segar, mantap guys. Kita akhiri video kali ini ya guys ya. Ini ada ayam juga guys. Ini sapinya takut tuh. Tuh, sapinya takut. Ada apa ini kok padang-padang gitu ya guys. Berarti ini gitu. Kalau bisa ngomong, ngapain kamu Yon? Ngapain kamu Yon gitu berarti. Ngapain kamu Yon gitu guys ya. Oke, 1 2 3.